Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 dalam pelajaran mata kuliah psikologi. Kami mendapatkan bab diagnostik kesulitan belajar. Itu bab kami. Dan di sini saya kebagian penyebab kesulitan belajar. Terkait kesulitan belajar, ada beberapa penyebab. Di antaranya ialah yang pertama, 1, faktor fisiologi, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor kejiwaan, yang keempat faktor intelektual, dan yang kelima faktor kependidikan. Itu adalah penyebab siswa atau murid kesulitan dalam belajarnya. Yang pertama, faktor fisiologi. Faktor ini berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan saraf atau bagian tubuh lainnya. Di sini dijelaskan bahwasanya faktor fisiologi adalah kurang berfungsinya otak. Kurang berfungsinya otak ini ialah otak siswa atau otak murid itu kurang begitu difungsikan. Maksudnya begini, ketika dalam pendidikan otak itu difungsikan untuk berpikir. Untuk berpikir bagaimana caranya untuk memahami suatu materi. Itu adalah fungsi dari otak. Adapun otak tidak berfungsi itu disebabkan oleh malasnya kita untuk melakukan untuk memfikirkan otak terhadap materi tersebut. Itu akhirnya tubuh pun terasa kalau Jawa itu malas. Kalau Jawa istilahnya malas, begitu. Jadi itu faktor fisiologi. Kurang berfungsinya otak, susunan saraf dan bagian tubuh lainnya. Akhirnya saraf kita morat-marit, bahasa Jawanya begitu. Karena otak kita saraf kita morat-marit, akhirnya pikiran pun tidak fokus, akhirnya malas. Ada yang pikirannya mau ke sana, ada yang pikirannya mau ke sini, dan lain sebagainya, begitu. Itu adalah faktor fisiologi. Yang kedua ialah faktor sosial. Faktor sosial ini terdapat beberapa faktor penyebab kesulitan belajar yang berkaitan dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung siswa untuk belajar sepenuh hati. Begini maksudnya. Beberapa faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu faktor sosial. Misalkan ada sebuah lembaga di dekat rumah kita. Banyak siswa dan siswi atau murid yang sekolah ke sana. Kita tidak mau belajar ke sana, atau kita tidak mau belajar ke tempat yang terdekat. Akhirnya dengan ketidakmauan kita untuk belajar, kita kesulitan untuk mencari wawasan atau pemahaman materi yang lebih luas. Contohnya begitu. Dengan sikap kita ini yang tidak mau untuk belajar di tempat lembaga yang terdekat, maka kita akan sulit untuk memperoleh keilmuan, gitu. Karena kita malas yang mau belajar di tempat tersebut. Sedangkan keadaan keluarga kita terbatas, begitu. Ekonominya terbatas. Adapun gedung atau lembaga di dekat rumah kita itu adalah lembaga yang istilahnya yang kelasnya itu kelas-kelas atas.
pembayarannya, terus uang gedungnya dan lain sebagainya. Sedangkan keluarga kita keadaan ekonominya kurang mendukung, akhirnya kita malas untuk belajar. Karena kita mau belajar ke yang lain, jaraknya cukup jauh gitu. Jadi kita males lah yang mau belajar. Itu kesulitan kita dalam belajar diantaranya ialah berkaitan dengan sikap dan keadaan keluarga, serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung siswa untuk belajar sepenuh hati. Misalkan gini, ada yang ngemposi, istilahnya ngemposi atau mengompori, istilahnya begitu. Jadi kita belajar di sebuah lembaga itu, kita mau belajar di lembaga itu dengan semangat, atau kita sudah niat belajar atau mencari ilmu di tempat lembaga rumah kita itu, di sebelah rumah kita itu. Akhirnya ada sekeliling masyarakat atau tetangga lah, istilahnya tetangga yang mengkomposi kita. Gak usah sekolah di situ, sudah di situ mahal, uang gedungnya sekian juta, terus SPP-nya sekian ratus. Akhirnya kita malas, sulit untuk belajar seperti itu, sulit untuk memeranginya gitu. Itu adalah faktor sosial. Kalau faktor sosial ini intinya yang pertama itu menurut saya lingkungan sekitar, dan yang kedua keluarga. Yang pertama keluarga, yang kedua lingkungan gitu. Maaf, terbalik. Yang ketiga adalah sikap. Kita lihat keluarga, keadaan ekonominya, misalkan cukup sekian, ya kita ambil sekolah atau tempat belajar yang sesuai dengan keadaan keluarga kita. Yang kedua, sekeliling masyarakat yang mengomposi kita, istilahnya begitu. Jadi kita harus bisa memerangi untuk menepis ucapan-ucapan masyarakat yang bikin kita tidak semangat untuk belajar gitu. Yang ketiga, sikap kita. Sikap itu memang penting, karena sikap ialah untuk menentukan kita menuju kesuksesan gitu. Yang ketiga ialah faktor kejiwaan. Ini yang ketiga. Penyebab ini berkaitan dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Oh ya, ini belajar. Kalau kita sekolah itu bisa dikatakan belajar. Iya. Kita sekolah ada beberapa mata pelajaran, atau kita kuliah ada beberapa mata kuliah. Di antara beberapa mata kuliah itu, misalkan ada yang tidak kita sukai. Misalkan kalau di sekolah, misalkan matematika, saya gak suka dengan pelajaran matematika karena selalu menghitung sehingga kepala saya pusing. Saya tidak suka dengan pelajaran bahasa Arab karena saya tidak mengerti pelajaran bahasa Arab, tidak bisa untuk melahjahkan bahasa Arab. Nah, ketidakmauan kita atau perasaan hati kita terhadap pelajaran yang kita tidak sukai itu, maka bisa jadi penyebab kesulitan belajar kita. Karena kalau ilmu itu ilmu semuanya itu adalah wajib kita belajarnya, selama ilmu itu tidak meninggalkan syariat, tidak keluar dari syariat, maksudnya begitu. Itu berkaitan dengan keagamaan, kejiwaan. Itu faktor kejiwaan. Jadi kita belajar itu harus dengan perasaan hati. Jangan sampai kita tidak suka pelajaran matematika dan bahasa Arab, misalkan gitu. Lalu kalau kita tidak suka terhadap pelajaran tersebut, maka kita lebih baik mengikuti saja. Meskipun kita tidak suka, lebih baik kita mengikuti saja. Paham tidak paham, kita lebih baik mengikuti.
kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan ketinggalan terhadap pelajaran tersebut. Dengan kita istiqomah mengikuti pelajaran tersebut, maka kita dengan sendirinya akan paham sendiri, dan akhir-akhirnya kita suka terhadap pelajaran tersebut. Itu adalah faktor kejiwaan. Jadi pelajaran menurut pribadi sendiri. Bahkan pelajaran faktor kejiwaan itu bisa menjadi berkurangnya nilai kita terhadap mata pelajaran tersebut, karena kita sulit untuk belajar pelajaran tersebut. Begitu. Yang keempat ialah faktor intelektual. Faktor intelektual, faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini berkaitan dengan kurang sempurnanya atau kurang normalnya tingkat kecerdasan siswa. Faktor intelektual ini faktor yang ada pada tubuh kita. Misalkan IQ-nya kita terbatas. Kita belajar matematika dengan semampu kita. Misalkan kita sudah tidak mampu, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa akan menjadi stres gitu. Bisa menjadi stres, lengan gitu. Akhirnya kita kalau melewati batas, dipaksa, maka kita akan sengkah atau sulit atau malas yang mau belajar. Makanya kita kalau belajar ala kadarnya. Begitu. Maka kita belajarnya itu jangan terlalu monoton, jangan terlalu memaksakan diri, otak, tubuh, sehingga kita semua tersebut menyebabkan pada tubuh kita terasa sakit, terasa pusing dan lain sebagainya. Lalu ketika kita sudah merasakan penyakit tersebut, maka kita akan sulit belajar. Karena awal-awalnya kita dipaksakan diri untuk belajar. Gitu. Itu adalah faktor intelektual. Sesuai kecerdasan kita, tingkat kecerdasan kita. Bila kita kecerdasannya sekian, ya sudah sekian. Gitu. Jangan dipaksakan. Bisa kita memaksakan asal sedikit demi sedikit, maka semua kecerdasan tersebut akan tercapai. Gitu. Yang kelima ialah faktor kependidikan. Yang terakhir ini, faktor kependidikan. Faktor kependidikan, faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini berkaitan dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru yang tidak memperhatikan siswa, guru yang dengan cara mengajarnya yang malas, sekolah yang membiarkan para siswa bolos tanpa sanksi. Ini faktor pendidikan. Ini biasanya sudah terjadi atau banyak terjadi di di lingkungan kita terutama, atau di kabupaten atau di negara kita pun. Cuman hanya beberapa persen yang kependidikannya seperti ini. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa ini berkaitan dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Hati kita kalau belajar maka harus dengan kemantapan atau kesesuaian dengan hati kita. Kalau kita belum mantap terhadap lembaga pendidikan, misalkan lembaga pendidikan A, maka kita jangan dipaksakan. Gitu. Sama ini kalau lembaga belum mantapnya pendidikan secara umum, belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum, ini hampir sama dengan intelektual. Gitu. Maka kita jangan maksa kalau belum mantap. Kalau sudah mantap ya gak apa-apa. Cuman kita ada beberapa opsi. Kalau kita belum mantap, maka kita harus berusaha mencari lembaga yang lain, gitu. Kalau kita diam, maka
ya apa? Nggak ada pembelajaran kita, nggak ada keilmuan yang masuk gitu. Yes, selanjutnya guru yang tidak memperhatikan siswa. Misalkan ada siswa tidak mengerjakan PR, ada siswa diberi tugas tidak mau mengerjakan, ada siswa yang bergurau atau berkeliaran dengan sendirinya. Kemudian guru tersebut membiarkan terhadap siswa tersebut, siswa yang berkeliaran dan lain sebagainya itu, maka apa ya? Dengan guru membiarkan siswa tersebut, maka siswa tersebut akan kesulitan untuk belajar. Yang mau belajar itu sengkat, malas, gitu. Karena apa? Merasa mengentengkan terhadap guru, gitu. Oh, gurunya enak-enak, ayo wis dolan ning kita, bolos ayo, gak usah masuk wis. Enakan guru ini kayak disanksi. Dengan sikap itu maka siswa atau murid akan sulit untuk belajar karena tidak ada tindakan atau sanksi terhadap siswa tersebut dari seorang guru gitu. Yang selanjutnya, guru yang dengan cara mengajarnya yang malas. Ini banyak guru-guru di sekitar kita apa ya pokoknya wis ngajar, tidak mau memperhatikan siswanya, tidak mau menilai siswanya dengan baik, pokoknya ngajar. Nah itu, jika biasanya ada guru datang ke kelas berikan tugas, sudah beres sampai jamnya habis. Nah itu adalah guru yang cara mengajarnya dengan malas, maka siswa dengan datangnya guru tersebut kesulitan untuk menangkap suatu keilmuan dari guru tersebut. Ya, banyak seperti itu. Teko-teko nggak tugas, masuk, assalamualaikum, kerjakan halaman ini. Nanti kalau jam terakhir sudah dikumpulkan. Gitu. Apa ilmu yang kita peroleh kalau setiap guru itu masuk selalu memberikan tugas? Maka siswa atau murid akan malas untuk belajarnya. Malas aku kayak guruku tugas kok. Teko tugas, gak gelem kayak materi. Malas aku. Biasanya gitu. Nah, itu adalah faktor kesulitan belajar. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya atau teman saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.